karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot. Pekerjaannya full di entertainment, di dunia selebritis, jobnya semuanya nol. Nah, sampai Hilang, nol. ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ini Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru yang sedang ramai dibahas soal Sarwendah ya, Ruben Onsu dan juga Gio. Setelah polemik yang terus bergulir, kini kembali muncul berbagai polemik ya, dan berbagai komentar netizen yang mengaitkan persoalan tersebut dengan ramalan ya, dengan dampak terhadap karir hingga masa depan hubungan Sarwendah dan juga Gio. Perkembangan terbaru ini pun memancing perdebatan baru teman-teman ya di media sosial. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, teman-teman, saya potong dulu ya videonya. Jadi dalam video yang baru saja kita saksikan, netizen membahas melihat Sarwendah ini akan kehilangan rumah mewahnya dan hak asuh anak-anaknya kecuali dia melakukan hal ini. Jadi saya merasakan bahwa Ruben Onsu ini sakit hati tentang apa yang Sarwendah kemarin itu lakukan kepadanya. Dan target perawangannya kali ini langsung menguliti kelanjutan hubungan antara Sarwendah dan kekasih barunya Gio. Secara belak-belakan, Hatgumai meramal bahwa asmara yang kemarin dipamerkan dengan penuh kemewahan itu akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Gue juga gak butuh duit lu anjing. Ngapain ngarepin duit dari orang ya kan? Hukum tak bertuai bekerja di dunia nyata. Ketika seseorang tega menyia-nyiakan ketulusan, pengorbanan, dan tanggung jawab besar dari seorang pria seperti Ruben Onsu demi mengejar kesenangan sesaat bersama orang baru, maka akhir ceritanya seringkali berakhir tragis. Sarwendah diramal akan menghadapi kenyataan pahit, di mana dia ditinggalkan oleh pria yang kemarin dia bela habis-habisan di depan publik. Ramalan Hatgumai kali ini benar-benar bikin bulu kuduk merinding. Hatgumai menyebut bisa Sarwendah sudah tidak punya apa-apa lagi, sosok Gio akan langsung angkat kaki dan meninggalkannya sendirian tanpa belas kasihan. Hatgumai melihat adanya kemunduran finansial yang sangat drastis dalam waktu dekat. Brand-brand besar yang dulunya mengantri untuk bekerja sama kini dikabarkan mulai mengambil jarak karena takut citra produk mereka ikut terseret menjadi toksik. Bisnis pribadi yang selama ini menopang gaya hidup mewahnya terancam seperti pembeli akibat gelombang boikot massal dari netizen. Tanpa adanya pelindungan finansial dan nama besar Ruben Onsu di belakangnya, Sarwendah baru akan menyadari bahwa mempertahankan kekayaan di tengah badai hukum dan kebencian publik itu adalah hal yang mustahil. Bahwa ketika tabungan mulai menipis, ketika aset-aset mungkin harus tersita atau terjual demi menyelesaikan urusan hukum, dan ketika tuntutan hukum semakin menjerat, disitulah Gio akan mulai mempercerai. Gio diprediksi akan mencari 1001 alasan untuk menjauh, memutus komunikasi, hingga akhirnya benar-benar menghilang dari kehidupan Sarwendah. Sarwendah setelah jatuh tertimpa tangga setelah dihujat netizen, kehilangan miliaran rupiah, kemudian ditinggalkan sang CEO cintanya Gio. Saja apakah Sarwendah yang hujatannya belum berakhir hingga saat ini pada akhirnya ditinggalkan oleh kekasihnya Gio. Karena mau tidak mau hujatan ini pasti akan merembet pula kepada karir dan juga produk yang dimiliki oleh Gio. Akankah Gio lebih memilih cinta
ataukah Gitu guys ya. Pertanyakan, kisah cinta di antara mereka berdua ini beneran atau sebenarnya adalah dua orang yang memang merencanakan sebuah cerita agar ya ini cerita yang disukai masyarakat dan terus kemudian mereka menunjukkan image yang demikian. Tapi kembali lagi, kita melihat dua orang ini adalah dua orang yang memang mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka tunjukkan kepada netizen. Bukan saya melihat Sarwenda ini akan kehilangan rumah mewahnya bahkan rumahnya dan gitu ya. hak asuh anak-anaknya kecuali dia melakukan hal Apa ini. Jadi saya merasakan bahwa Ruben Onsu ini sakit hati tentang apa yang Sarwenda kemarin itu lakukan kepadanya dan bagaimana seakan-akan Gio ini itu menggantikan posisinya. Dan saya pikir saya pun kalau di posisi Ruben juga pasti akan sakit hati ya. Jadi saya merasakan hal itu dan Ruben sepertinya ingin memberikan sebuah hukuman. Tetapi kalau saya lihat dari bagaimana dari memposting dan juga memberikan hal-hal yang memang ya kita tahu ini sesuatu yang seharusnya nggak usah terjadi ya. Tapi bahkan untuk yang kasus mie itu kan terjadinya di Desember. Itu acara 12-12. Nah, kita tahu bahwa ini semua hanya akan berakhir jika Sarwenda secara berani meminta maaf di depan umum kepada Ruben Onsu. Ruben akan melunak dan bisa saja apa yang terjadi ke depannya ini tidak akan terlalu merugikan Sarwenda atau Wendata. Jika Sarwenda mendengarkan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa Wenda sebaiknya masuk ke dalam kamar, berdoa dan pikirkan untuk diri sendiri, tutup telinga dari orang-orang di sekitar. Karena bisa saja nantinya yang akan menanggung semua ini jika ternyata langkah kamu salah, itu adalah kamu sendiri. Orang-orang sekitar ini mungkin saja, bukan artinya mereka menjerumuskan ya, tapi mereka ini kan memiliki juga perasaan yang mungkin dipendam juga ya terhadap Ruben Onsu ya. Dan ini bisa saja disampaikan dan mempengaruhi pengambilan keputusan Wenda yang akan menjadi hal-hal yang jadi kurang baik ke depannya. Maka sebaiknya dia di sini harus berkontemplasi, berbicara kepada dirinya. Dan syukur-syukur kalau bisa mencarikan seseorang yang seorang ahli strategis atau bisa menentukan langkah berikutnya, mengambil langkah untuk meminta maaf kepada Ruben Onsu atas apa. Di saat publik masih dibuat geram dengan polemik dugaan penyalahgunaan dana anak, hingga laporan polisi dari pihak Ruben Onsu, anak indigo sekaligus peramal kondang, Hat Gumai, kembali menggebrak Jagadmaya dengan sebuah penerawangan masa depan yang sangat tragis sekaligus mengerikan. Target penerawangannya kali ini langsung mengikuti kelanjutan hubungan antara Sarwenda dan kekasih barunya Gio. Secara belak-belakan, Hat Gumai meramal bahwa asmara yang kemarin dipamerkan dan penuh kemewahan itu akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Karena karirnya jatuh, Iya. merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot, jobnya semuanya nol. Nah, sampai Hilang, ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri. Sarwenda diprediksi bakal jatuh miskin akibat rentetan boikot, karir yang hancur, serta hantaman kasus hukum. Dan yang paling menyakitkan, Hat Gumai menyebut bisa Sarwenda sudah tidak punya apa-apa lagi, sosok Gio akan langsung angkat kaki dan meninggalkannya sendirian tanpa belas kasihan. Benarkah ramalan ini akan menjadi kenyataan pahit? Mari kita bedah secara tuntas. Ya, poin pertama dari ramalan Hat Gumai yang sangat mengejutkan ini, fase di mana Sarwenda diramal akan jatuh miskin. Bagi seorang public figure, modal utama mereka adalah nama baik dan simpati dari masyarakat. Betul. Namun sejak polemik dan Ruben Onsu mencuat ke permukaan, mulai dari laporan hukum sebut tancong, dugaan foya-foya menggunakan uang juta anak sebesar 200 juta, hingga sanksi sosial netizen se-Indonesia, benteng pertahanan bisnis Sarwenda diramal mulai retak di berbagai sisi. Besti, nggak boleh kayak gitu dong. Kurangin ngeluhnya, banyakin bersyukurnya. Lu mah masih mending 200 juta buat sebulan. Di luar sana malah 200 ribu buat seminggu. Kurang bersyukur. Kalau dari kasih hati jangan minta jantung, bibir sampai menyen-menyen. Bersyukur dong dikit, mikir kids. Jangan gitu ya lain kali. Hat Gumai melihat adanya kemunduran finansial yang sangat drastis dalam waktu dekat. Brand-brand besar yang dulunya mengantri untuk bekerja sama, kini dikabarkan mulai mengambil jarak karena takut citra produk mereka ikut terseret menjadi toksik. Bisnis-bisnis pribadi yang sama ini menopang gaya hidup mewahnya terancam sepi pembeli akibat gelombang boikot massal dari netizen. Ngata-ngatain nama ini semua, I know who you are, I know your background. Jadi nggak usah ya mulut-mulut dan lain-lain. Gua bakal kupas. Netizen membahas berbagai spekulasi mengenai kondisi Sarwenda ya pasca polemik dengan Ruben Onsu. Banyak yang mengaitkan ramalan seorang paranormal dengan situasi yang sedang terjadi, mulai dari dugaan menurunnya karir, ya berkurangnya kerja sama dengan berbagai brand, hingga kemungkinan hubungan Sarwenda dengan Gio yang juga akan terdampak ya.
Ada pula yang berpendapat bahwa akar persoalan berasal dari sikap Sarwenda sendiri, sehingga memicu reaksi negatif publik yang begitu besar. Dan sebagian netizen menilai Sarwenda sebaiknya melakukan introspeksi diri, ya, meminta maaf kepada Ruben dan tidak mudah terpengaruh terhadap pendapat orang-orang di sekitarnya, ya, agar persoalan ini tidak semakin membesar. Dan di sisi lain, ya, video yang baru saja kita saksikan juga dipenuhi dengan berbagai dugaan mengenai kondisi finansial, aset, hingga masa depan hubungan asmara Sarwenda dan Gio. Seluruh pembahasan tersebut merupakan opini teman-teman, ya, dan spekulasi yang berkembang di kalangan netizen setelah polemik menjadi konsumsi publik, ya. Sekali lagi, opini. Lanjut. Kemana Mbak? Gunung Kawi. Liburan mau kemana Kak? Liburan mau kemana? Liburan mau kemana? Tadi persugihan. Liburan mau kemana? Liburan mau kemana? Mau Gunung Kawi. Oh, oke. Kalian butuhnya apa? Duit. Aku juga gak butuh duit bu anjing. Ngapain ngarepin duit dari orang ya kan? Berani-berani ya kayak begini. Saya ngasih uang ke Sarwenda berapa sih per bulan? Lumayan, Neng, karena kan memang itu keperluan dari orang-orang rumah yang ibu rumah tangga bayarin. Setelah mendapat kritik pedas dari Hotman Paris, Sarwenda dan Gio akhir-akhir ini jarang terlihat live streaming. Tidak hanya sindiran dari Bang Hotman Paris, netizen pun sampai angkat bicara soal Gio yang katanya CEO, tapi masih menumpang di rumah milik Ruben Onsu. Kak, kamu tidak malu, Gio? Kamu numpang di rumah mantan suami orang? Apakah kamu tidak malu, Gio? Kamu tidur di rumah mantan suami orang. Dan semua yang nyicil itu Bang Ruben. Kamu harus sadar diri, Gio. Enggak semua kalian diam. Aku nggak mau dengar siapapun. Aku pokoknya mau ngasih tahu si Gio Hemong. Pokoknya Gio Hemong harus keluar dari rumah Bang Beben Cicil. Karena itu buat anak-anak. Itu buat mantan istri. Bukan buat lo, Gio. Tidak hanya berhenti di situ, masalah kembali menyoroti keluarga Sarwenda. Diketahui adik Sarwenda yang bernama Wendy Low ini menantang netizen untuk memboikot dirinya. Ia berkata juga bahwa rezeki bukan dari netizen. Oke, kalau ada yang tumbang nggak? Tumbang tuh artinya jatuh lah dia posisinya yang tadinya mungkin namanya besar, akhirnya karena apa kredibilitasnya jatuh tuh gitu ya. Ada yang tumbang nggak? Untuk selebritis yang tumbang karena karirnya jatuh, merosot, rezekinya, keuangannya juga merosot, pekerjaannya full di entertainment, dunia selebritis, jobnya semuanya nol. Nah, sampai hilang, nol? Ya, karena kesalahannya sendiri, karena dosanya sendiri, karena hal-hal yang dia perbuat sendiri, akhirnya menjatuhkan dirinya sendiri. Ini badai cancel culture ini berawal dari potongan video siaran langsung yang viral, di mana Sarwenda terlihat emosional menanggapi komentar warganet. Di luar dugaan, ia melontarkan umpatan kasar dan kalimat yang dinilai menyindir nominal uang nafkah anak sebesar 200 juta rupiah dari sang mantan suami Ruben Onsu. Ucapan sinis seperti, apa sih 200 juta? Seketika memicu kemarahan publik. Netizen menilai tindakan tersebut sangat tidak bijak dan meremehkan perjuangan seorang ayah. Dampaknya luar biasa fatal. Gerakan boikot massal langsung diserukan netizen pada produk-produk yang dipromosikan oleh Sarwenda. Merasa posisinya terdesak dan bisnisnya terancam hancur, Sarwenda akhirnya muncul mengunggah video klarifikasi dan permohonan maaf berdurasi hampir 3 menit di Instagram. Dalam video tersebut, ia mengakui kesalahannya, menyadari kegaduhan yang dibuatnya, dan meminta maaf kepada pihak-pihak dan manajemen brand yang ikut terdampak akibat kelakuannya. Saya CEO. CEO ayam. Lagi rame masalahnya Ruben sama Sarwenda. Orang-orang pada nanyain komentar gua. Salah lah, gua kagak ikut-ikutan bertanya komentar gue. Kok nggak mau undang Ci Sarwenda? Terus di bawahnya, jangan undang. Kok jangan undang? Kalian ini sibuk banget sih masalah begituan.
Bang, 200 juta cukup gak sebulan? Boh, cukup banget lah. Tanggapan karyawan Ciwen yang mengolok-olok Ruben gimana, Kak? Nyantai ke gua. Gua mau mencampuri apa yang bukan urusan gua. Kenapa sih pada bilang 200 juta apa? Oh. Tuh, nggak usah ikut-ikutan. Aku belum. Ngomong lah. Latihan nge-live. Nggak mau. Latihan public speaking. Ayo beli. Dijual. Sini kamu yang. Aku review. Katanya latihan. Dijual. Ini. Saya CEO. CEO ayam. Sayangnya, nasi sudah menjadi bubur. Netizen justru menilai permohonan maaf tersebut terkesan tidak tulus dan murni hanya taktik kepanikan demi menyelamatkan diri dari sanksi sosial. Bukti konkretnya, pengosongan bio Instagram dari nama-nama brand besar disinyalir netizen sebagai tanda bahwa beberapa manajemen produk telah mengambil langkah tegas untuk memutus kontrak atau menangguhkan kerjasama demi melindungi omset mereka dari amukan boikot publik. Nah, kontras pemandangan yang sangat bertolak belakang justru terjadi pada sang mantan suami Ruben Onsu. Di saat kubu sebelah panik dan kehilangan panggung, karir komersial Ruben Onsu justru melesat terbang tinggi ke angkasa. Baru-baru ini, Ruben mengadakan sesi live shopping di akun TikTok pribadinya. Dan apa yang terjadi? Sesi live tersebut langsung diserbu ratusan ribu netizen hingga dinobatkan menjadi live peringkat nomor 1 di TikTok. Sarwenda, kalau kata gue mah lu mendingan balik lagi deh pakai dasteran, tapi duit ngalir gitu, tercukupi, nggak keluar rumah juga tercukupi, daripada kayak terlihat sibuk tapi terkesannya kejar target gitu. Ya syukur-syukur sih bener ya omongan lu dapat 200 juta setengah jam, tapi masa enggak? Kalau lu bilang setengah jam dapat 200 juta, terus ngapain lu ributin transferan Ruben? Harusnya nggak perlu. Netizen secara massal berbondong-bondong meramaikan keranjang kuning belanjaan Ruben sembari memberikan pesan-pesan dukungan yang menyentuh hati. Publik menilai Ruben adalah sosok ayah bekerja keras yang sangat tulus mencari nafkah tanpa banyak drama di media sosial. Fenomena jomplangnya nasib inilah yang membuat netizen langsung kembali beramai-ramai mencocokkannya dengan video ucapan Hart Gumai yang sedang viral di TikTok. Netizen menilai ucapan Hart Gumai soal kehancuran karir akibat perilaku sendiri seolah menemukan contoh nyatanya pada kasus. Oke, ini adalah komentar segmen kedua. Netizen lebih banyak membahas dampak polemik terhadap Citra Sarwenda ya. Mereka menyoroti komentar Hotman Paris, ya ini sudah lama sebetulnya komentar Hotman Paris ini. Kemudian kemunculan berbagai kritik di media sosial hingga isu mengenai Gio yang masih dikaitkan dengan rumah milik Ruben Onsu ya. Selain itu, video juga membahas viralnya ucapan Sarwenda terkait nafkah anak yang kemudian memicu gelombang kritik dan ajakan boikot dari berbagai netizen terhadap produk-produk yang dia promosikan ya. Meski Sarwenda telah menyampaikan permintaan maaf melalui media sosial, sebagian netizen menganggap permintaan maaf tersebut terlambat ya dan dinilai muncul setelah tekanan publik itu semakin besar. Dan sebaliknya, Ruben justru disebut-sebut mendapatkan banyak simpati publik sehingga aktivitas live shopping miliknya ya itu ramai didukung oleh netizen. Perbandingan nasib keduanya kemudian menjadi bahan diskusi di media sosial dan dicocok-cocokkan oleh sebagian netizen dengan berbagai ramalan yang beredar di media sosial. Lanjut. Yang menimpa Sarwenda saat ini. Namun, disinilah fakta mengejutkan yang sebenarnya wajib kalian ketahui teman Twins. Jika kita telusuri lebih dalam sampai ke akar-akarnya, video ramalan Hart Gumai yang beredar luas di media sosial tersebut ternyata merupakan potongan video lama yang sengaja dipelintir dan digoreng oleh oknum netizen demi kepentingan cacok logi.
Fakta aslinya, saat berbicara di podcast Denny Sumargo, Hart Gumai sama sekali tidak memfokuskan ramalannya pada sosok wanita, tidak menyebut inisial, apalagi menyebut nama Sarwendah secara langsung. Beliau hanya memberikan peringatan yang bersifat umum untuk seluruh artis di Indonesia agar berhati-hati dengan tabiatnya. Jadi, narasi mengenai pembuktian ramalan Hart Gumai yang ditujukan khusus untuk Sarwendah ini murni hanyalah strategi cocok logi dan spekulasi liar dari netizen. Hingga saat ini, belum ada rilis resmi dari pihak manajemen brand terkait alasan pasti dihapusnya nama mereka dari bio sang artis. Namun satu hal yang pasti, badai boykot ini telah memberikan pelajaran berharga bahwa sebuah ego dan ketidakhati-hatian dalam bertutur kata bisa dengan mudah membalikan nasib seseorang menjadi kenyataan yang sangat pahit. Begitulah pembahasan kali ini. Ramalan tetaplah ramalan. Benar atau tidak, hanyalah waktu yang bisa menjawab. Yang pasti, setiap tindakan pasti membawa konsekuensi dan setiap orang punya kesempatan untuk berubah menjadi baik. Menurut kalian, apakah prediksi Hart Gumai ini akan benar terjadi atau justru meleset? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, pada bagian segmen terakhir ya, ini muncul penjelasan yang memberikan sudut pandang berbeda. Tadi kita melihat bareng-bareng penegasan bahwa potongan ramalan yang ramai beredar tersebut ternyata merupakan video lama yang kemudian dihubung-hubungkan oleh sebagian netizen dengan kasus Sarwendah. Disebutkan pula bahwa dalam pernyataan aslinya sosok yang memberikan ramalan tersebut tidak pernah menyebutkan nama teman-teman ya, apalagi nama Sarwendah secara langsung maupun mengarahkan ramalannya kepada individu tertentu, sama sekali tidak ya. Oleh karena itu ya berbagai narasi yang menghubungkan ramalan tersebut dengan kondisi Sarwendah itu disebut sebagai bentuk spekulasi atau cocok logi ya. Jadi menggatuk-gatukkan yang berkembang di media sosial. Faktanya itu ya nggak seperti itu. Video juga mengingatkan kita bahwa hingga kini belum ada penjelasan ya resmi dari pihak brand mengenai alasan perubahan kerjasama yang ramai diperbincangkan, dan pada akhirnya video mengajak netizen gitu ya, mengajak penonton mengambil pelajaran bahwa setiap ucapan dan tindakan itu memiliki konsekuensi ya, sedangkan benar atau tidaknya sebuah ramalan yaitu hanya bisa dibuktikan oleh berjalannya waktu. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.